Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andara Wahyu Pradanyantama dengan NIM G00242019 dari SGD A4. Jadi di sini akan membahas mengenai anatomi mandibula. Nah, yang pertama itu ada kasus nih, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilasnya dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit untuk menggerakkan rahangnya dan terasa kaku tak bisa membuka mulutnya. Nah, yang A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang B, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Masuk ke anatomi mandibula. Sebenarnya apa sih mandibula itu? Nah, mandibula adalah tulang terbesar dan terkuat pada tengkorak manusia. Tulang ini tuh dikenal sebagai rahang bawah dan terletak di bawah tulang maksila. Jadi tulang ini terdiri dari badan yang berbentuk seperti tapal kuda yang menopang gigi berfungsi sebagai tempat menempelnya gigi. Nah, yang kalian harus ingat itu cuma satu, mewing guys. Ini mandibula guys. Lalu masuk ke bagian anatominya. Jadi ini dilihat dari bagian depan, itu tuh ada bangunan pentingnya, yaitu processus coronoideus. Nah, processus coronoideus itu yang bagian depannya sini guys. Ini coronoideus, tapi yang di belakang sini namanya processus condylaris. Nah, terus foramen mental sendiri itu ada di bagian sini, bawah sini. Pada ramus mandibula itu terdapat processus coronoideus yang dilekati oleh musculus temporalis dan juga processus condylaris yang akan bersendi dengan fossa mandibularis. Lalu fossa mandibularis osis temporalis itu akan membentuk articulatio temporomandibularis. Nah, foramen mental sendiri itu adalah lubang di bagian korpus mandibula yang akan dilalui oleh arteri, vena, mentalis. Jadi yang bagian penting-pentingnya gitu. Terus kita langsung masuk ke dilihat dari bawah. Jika dilihat dari bawah, itu tuh bangunan penting juga. Jadi kayak depan ada, bawah ada gitu, ada semua. Terus ada itu yang pertama ada angulus mandibula. Jadi tuh angulus mandibula itu ada di bagian nomor 5. Lalu ada foramen mandibula. Foramen mandibula sendiri itu ada di nomor 4 seperti di slide yang sebelumnya. Ada foramennya, terus ada arcus alveolaris, ada symphysis mandibulae, ada spina mentalis dan tuberositas petricoidea. Nah, ini semua itu memiliki letak masing-masing. Lalu kita masuk ke musculus masticatoris. Musculus masticatoris itu otot pengunyah, adalah sekelompok otot yang berfungsi untuk mengunyah, mendekatkan gigi, dan membantu untuk menggiling makanan. Nah, otot-otot ini tuh bergerak pada sendi temporomandibular. Nah, strukturnya itu ada 4, yaitu ada masseter, yaitu merupakan otot pengunyahan yang paling kuat. Bentuknya segi 4 dan memiliki 2 bagian dalam dan superficial. Lalu ada temporalis, yaitu otot yang berasal dari fossa temporal, yaitu cekungan dangkal pada aspek lateral tengkorak. Nah, itu ada petricoideus lateral, yaitu berbentuk segitiga dengan 2 kepala superior dan inferior. Nah, otot ini memiliki serat otot yang berorientasi horizontal dan dengan demikian merupakan protractor utama mandibula. Terus ada yang medialis, itu berbentuk segi 4 dengan 2 kepala dalam dan superficial. Otot ini terletak di bagian bawah petricoid lateral. Jadi yang lateral itu berbentuk segitiga, tapi yang medialis itu berbentuk segi 4. Nah, lalu ada anatomi masticatoris. Nah, anatomi masticatoris itu dilihat dari sini. Bagian sini ada temporal, yang sini masseter, ini ada yang medial, dan ada yang lateral. Jadi yang menghubungkan ini dan ini tuh ada
Yang ini sama ini tuh namanya buccinator. Lalu untuk inersinya sendiri itu ada masseter, yaitu yang untuk gerakannya mengangkat mandibula seperti menutup mulut dan membantu untuk mengunyah. Terus asalnya tuh di lengkungan ziggomatic, inersinya itu ada di processus coronoid dan ramus. Lalu temporalis itu tuh menutup mulut, menarik rahang ke bawah, itu dari tulang temporal, inersinya tuh di processus coronoid dan ramus. Terus ada yang lateral itu untuk membuka mulut, mendorong rahang ke bawah keluar ke depan. Lalu kebagi dua tempat, yaitu superior dan inferior. Yang di superior itu ada di permukaan infratemporal, sayap mayor, tulang sphenoid. Untuk yang inferior itu lempeng pterygoid, lateral, tulang sphenoid. Nah itu tuh ada di sendi temporal mandibular. Lalu ada yang medial. Yang medial sendiri itu untuk menutup mulut, mendorong rahang ke bawah, ke depan, dan menggerakkan rahang bawah dari sisi ke sisi. Itu tuh asalnya ada dua juga, dari kepala dalam dan kepala superficial. Kepala dalam itu tuh permukaan medial, yaitu lempeng pterygoid, lateral, dan tulang palatina. Nah, kepala superficial sendiri itu di tuberositas maxilla. Inersinya ada di foramen mandibula. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.